Halo Sobat Bindo, kembali lagi di channel Bindo. Kali ini kami akan membahas tentang budidaya maggot BSF yang dilakukan oleh Baraya Farm. Penasaran bagaimana prosesnya? Ikuti terus liputannya. Oke, nama saya Rahman Hakim. Di sini saya sebagai pengelola ya, Baraya Farm, perintis Baraya Farm yang ada di Irian Jaya. Kami ada beberapa anggota, ada sekitar 10 anggota, tapi yang aktif ya hanya sekitar 6 orang. Selama pandemi kami berdiri ini karena nggak ada kegiatan. Aktivitas kami memang waktu pandemi berkurang ketika kami di lockdown. Akhirnya kami memutuskan ada lahan yang tidak terpakai. Tadinya ini tempat pembuangan sampah ilegal. Buat sampah ilegal ini sebenarnya udah beberapa kali dibersihkan oleh warga gotong royong, tetapi setelah itu selesai ya udah selesai. Setelah itu ada lagi buangan lagi. Akhirnya kami ada dengan tetangga satu antaran, satu angkatan, namanya Mas Paris. Akhirnya kita bersihkan dikit-dikit selama 1 bulan kurang lebih ya. Setelah itu selesai, akhirnya kita berpikir ini buat jadi apa biar orang tidak buang sampah lagi di sini. Akhirnya buat penghijauan dengan tanaman. Nah, efek dari sampah pembuangan itu akhirnya muncul ide bagaimana bisa menyelesaikan sampah warga. Akhirnya kami ketemu dengan komunitas maggot. Akhirnya kami ngobrol-ngobrol. Nah, inilah salah satu solusi untuk penuntasan sampah yang ada di warga terutama. Karena kalau kita baca ya di media atau di berita-berita, ternyata 70%, 60%, sampai 70% itu sampah organik ada di rumah-rumah. Dan ini penyelesaian yang paling mungkin, yang biokonversi ini yang paling mungkin cakep lah untuk saat ini penyelesaiannya. Itu mungkin. Awal memang kami juga nggak terlalu paham itu maggot apa. Kami ketemu dengan salah satu karyawan dari Dinas LH Jakarta. Kami langsung silaturahim ke rumahnya. Kemudian kami dikasih kopi, kemudian dikasih semacam kuaci makanan. Kemudian kami disuruh makan dan memang rasanya gurih. Kuaci ya sama kopi lah biasa ada. Ketika itu saya tanya itu dari apa? Dia bilang itu dari belatung katanya. Dan luar biasa. Agak kaget juga kan, karena itu hal yang pertama saya makan ternyata belatung, dan belatungnya ada di situ hidup. Bagaimana kan ketika saya bertanya ini belatung apa kan, akhirnya dijelaskan bahwa maggot ini salah satu jenis maggot, jelas belatung. Kalau saya boleh minjem katanya Profesor Dewi dari IPB, ini belatung baik. Belatung baik ini nggak mengandung penyakit dan bisa ternyata mengandung protein sekitar 30-45% tinggi. Dan salah satu alternatif pakan untuk ternak seperti ikan, ayam, burung, kambing bisa untuk dikonsumsi untuk mereka. Dan bahkan kalau di luar negeri ini bisa jadikan kosmetik dan menjadi makanan juga. Itu. Ya. Karena siklusnya itu menarik Bang. Menarik itu karena ini siklusnya pendek 45 hari dan selesai sampah itu cepat juga. Penyelesaian dengan biokonversi maggot ini sampah itu cepat selesai gitu loh. Dan bau itu nggak terlalu nggak lama gitu, nggak lama. Dan kenapa saya ngambil maggot? Karena maggot itu saya bilang sirkulasi untuk pembuangannya lebih enak, bermanfaat bagi ternak gitu kan, sehingga bisa mungkin kalau untuk peternak ini bisa menekan mungkin operasional ya, pakannya dia gitu. Dan ini udah kami uji coba di bebek, di ayam, di lele. Ini ada di kami ini ada lele, ada ayam untuk pembuangan si maggotnya ini ketika dia udah menjadi besar dan siap untuk dikonsumsi oleh mereka ternak ini.
kurang lebih rata-rata kalau kita mempunyai 10 kilo maggot, berarti kita harus menyiapkan rata-rata sekitar 10 kilo sampah maggot. Nanti kelipatannya aja lah ya. Kalau kami di sini coba mengikuti sampah warga. Sampah warga misalkan ada 10 kilo, ya kami harus menyiapkan, kewajiban kami harus menyiapkan maggot sekitar 10 kilo per hari. Efektif, cukup efektif. Karena gini, efek kita buang sampah mungkin kita mengalami di rumah-rumah kita. Efek kalau kita nggak ada solusi seperti maggot ini, sampah itu menjadi belatung hijau yang mengandung penyakit, kata orang mengandung penyakit, dan itu sangat bau juga kan, sangat bau, belatungnya jijik juga gitu kan. Nah, ketika ada maggot ini, alhamdulillah akhirnya tuntas. Di rumah kami tuh nggak ada lagi. Yang tersisa mungkin sama-sama plastik, dan bau ini kan nggak terlalu. Ya contoh lah, idul beberapa setelah Ramadan, kemudian orang mudik segala macam kan itu sampah menumpuk. Di rumah kami itu nggak ada yang bau-bau seperti itu, karena udah ada solusinya. Banyak mungkin ya beberapa maggot press ini bisa, salah satunya bisa langsung kita kasih. Dia di umur 15 sampai 18 hari itu bisa dipanen. Itu bisa langsung dibuang ke ternak ikan, terutama lele, nila juga bisa, kemudian ke ayam, ke bebek juga bisa. Nah, turunan yang lainnya yaitu nanti bisa dibuatin open ya, dry maggot. Dry maggot ini bisa buat burung, ikan hias ya. Ikan hias itu mungkin salah satunya. Ada beberapa emang yang udah uji coba di sini ya, untuk di ikan koi, dan katanya warnanya makin mengkilat. Salah satunya itu karena memang mengandung protein yang cukup tinggi. Kita ngelihat pola siklus ini kan dari semacam telur, kemudian dia menjadi baby maggot, kemudian jadi pupa, kemudian menjadi lalat lagi. Ini cuan semuanya. Kalau segala bisnis, lu bisa jual misalkan dari telurnya, lu nggak laku di situ, lu bisa jual di maggot pressnya, di baby aja bisa dijual, misalkan di maggot pressnya nggak lu bisa jual, lu nanti bisa di prepupunya bisa jual, harganya lebih tinggi, di pupanya lebih tinggi juga. Kalau lagi di segi bisnis lah, di segi bisnis. Ini salah satu ya mungkin bagi teman-teman yang ingin menuntaskan sampah sekaligus ingin mendapatkan cuan, mungkin cocok nih. Itu. Sampah tuntas, duit dapat. Ya, bisa langsung datang ke kami atau bisa di FB kami, namanya Baraya Farm, adanya di Arenjaya, mungkin bisa di situ, bisa langsung. Kami insya Allah bisa bantu, apalagi di masalah sosial, masalah persambahan, insya Allah kami akan edukasi dan sama-sama belajar istilahnya. Ini sampah mungkin dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang masalah klasik lah, masalah klasik. Anak-anak muda mungkin bisa memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita dengan pemanfaatannya biokonvensi maggot ini, karena memang salah satu untuk solusi menuntaskan sampah. Berikut nanti kita dapat ada segi bisnis di situ, ada sirkulasi ekonomi di situ yang bisa kita jual sehingga kita bisa mandiri gitu. Oke Sobat Bindo, terima kasih telah menyaksikan. Bila ada kritik dan saran atau usahanya ingin diliput oleh tim Bindo, silakan email ke redaksi@bindo.id. Terima kasih telah menonton.